Sahabat Lintas Sabda yang terkasih, kita jumpa lagi hari ini Senin 2 Oktober 2023. Renungan kita ambil dari Injil Matius bab 18 ayat 1 sampai dengan ayat 5, dilanjutkan ayat 10. Sikap bersahaja. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, untuk membangun sikap rendah hati kadang memerlukan perjuangan dan penataan diri melalui pengolahan diri. Pengolahan diri itu bisa dengan renungan sabda Tuhan, lalu kemudian mati raga, puasa dan pantang, refleksi, rekoleksi, retret, atau apapun yang intinya adalah melihat ke dalam diri kita sendiri. Siapakah saya ini? Apa yang saya miliki? Dan bagaimana saya ini? Ya bagaimana itu sikap, perbuatan, tingkah laku yang kita miliki. Kita mesti mengenal diri kita sendiri, menerima kelebihan dan kekurangannya. Dengan demikian maka kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri, sehingga kita tidak hidup dalam egoisme, kesempitan cinta diri. Dan itu bisa ditandai orang-orang yang egoisme, orang-orang yang sempit, cinta diri. Misalnya apa-apa untuk dirinya sendiri. Kalau misalnya mengambil makanan, pasti mengambil makanan untuk dirinya sendiri. Lebih banyak tidak memikirkan orang lain. Kalau misalnya kepentingan dirinya sendiri itu lebih diutamakan daripada kepentingan orang lain atau kepentingan bersama. Itu ciri orang yang egoisme atau sempit dalam memberikan cinta kepada orang lain. Dengan demikian orang yang egois tadi melindungi dirinya sendiri itu dari kekurangan-kekurangannya dengan pembelaan yang berlebihan yang menyebabkan kita menjadi atau orang lain atau orang itu menjadi tinggi hati, dan tidak merasa mampu untuk melakukan segala sesuatu dengan kekuatan dirinya sendiri. Dengan kata lain, orang yang demikian tidak mengandalkan orang lain, single fighter, sehingga dengan demikian segala sesuatu itu dikerjakan sendiri, segala sesuatu itu diambil sendiri, tidak mau berbagi. Itu contoh orang yang egoisme, tidak mau berbagi. Dan itu orang yang hidup dalam kesempitan cinta diri, maka orang yang sebetulnya kerdil dalam iman, orang yang tidak berkembang. Oleh karena itu renungan kita pada hari ini, Yesus mengajarkan tentang siapa yang terbesar dalam kerajaan Allah. Maka diberi contoh tentang anak kecil. Tentu di samping kepeduliannya terhadap orang-orang yang lemah dan tidak berdaya, seperti anak kecil itu, Yesus mau mengajarkan sikap dasar kita sebagai manusia terhadap sesama maupun terhadap Allah. Sikap dasar manusia pada Allah adalah tergantung dan mengandalkan Allah dalam seluruh hidupnya. Kita hidup karena penyelenggaraan Allah, bukan yang lain, bukan diri kita sendiri, bukan kemampuan kita. Oleh karena itu diperlukan sikap yang terbuka kepada Allah, sikap yang rendah hati, sikap yang pasrah, dan juga tentunya adalah tobat yang sejati. Sikap-sikap inilah yang diperlukan supaya kita bisa terbuka pada Allah, pada rencana Allah, kehendak Allah, dan juga bisa mendengarkan suara bisikan Allah dalam peristiwa hidup kita. Di samping itu juga sikap hormat terhadap hidup sesama yang menjadi penting, karena sesama kita itu adalah pewaris kerajaan Allah seperti kita. Maka kita sama-sama sebagai pewaris kerajaan Allah, kita tidak boleh melecehkan martabat orang lain. Kita tidak boleh menginjak-injak harkat orang lain atau merendahkan orang lain, apalagi sampai meniadakan orang lain. Itu tidak boleh dan tidak sesuai dengan cita-cita datangnya kerajaan Allah. Maka diperlukan
hidup saling menghormati, menerima, ya, dan juga saling membantu, menopang satu sama lain, mendahului dalam cinta kasih agar Allah dimuliakan dalam diri sesama kita. Apalah artinya kalau kita mengatakan aku mencintai Tuhan, aku berbakti kepada Tuhan, aku taat pada Tuhan, tetapi kita justru melecehkan sesama kita, menginjak-injak martabat sesama kita, tidak menghormatinya, bahkan juga tidak mau mengampuni kalau sesama itu bersalah pada kita. Ingat doa Bapa kami. Nah, karena itu sahabat dan sabda yang terkasih, marilah kita mohon pertolongan Tuhan agar kita diberi kekuatan dan juga kita diberi rahmat untuk setia pada Allah, ya, sikap bersahaja yang kita miliki.